Bait qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa itu berkata, bersabda kepada kaumnya. Apa sabdanya? Udhkuru nikmatallah, hei kaumku, ingatlah kamu nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Udhkuru nikmatallahi alaikum, ingatlah nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadamu. Di antaranya nikmat itu dijelaskan oleh Allah ini. Id anjakum min ali fir'auna, ketika kami Allah menyelamatkan kamu semua dari siksa yang ditimpakan oleh keluarga Fir'aun. Min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab, ketika kami menyelamatkan kamu dari siksaan yang diberikan oleh keluarga Fir'aun, siksaan yang begitu berat. Wah, siksaan yang begitu buruk. Wah, mengapa tidak buruk, coba bayangkan nih. Wa yudzabihuna abna'akum, keluarga Fir'aun itu membunuh anak laki-lakimu. Ya. Jadi kalau ada anak laki-laki itu dibunuh. Lah ini apa sebabnya kok begitu ya? Fir'aun kok sampai begitu sadis, begitu ya kejam seperti itu. Masalahnya dia itu mimpi yang intinya itu pokoknya istananya kebakaran bisa-bisan lah, gitulah ceritanya. Lalu tanya para ahli nujum, mengapa kok saya mimpi seperti itu begini. Ini masalahnya di daerah sana itu, yang tempat tinggali oleh kaum-kaum Bani Israel, ya kaumnya Musa itu nanti akan lahir. Ini ceritanya sebelum Musa, ini Musa belum lahir ini. Ini mau menceritakan Musanya itu. Di kelompok Bani Israel itu nanti kalau ada laki-laki lahir, itu kalau besar nanti akan jadi musuhmu itu. Wah, terus karena ada berita itu, lalu Fir'aun perintahkan setiap ada anak laki-laki dibunuh, dan ceritanya begitu tuh. Lalu setelah Musa lahir, lah oleh ibunya malah dihanyutkan dengan box gitu ke sungai Nil itu, lewat di belakang, di bawahnya istana Fir'aun itu. Malah istrinya ada di kali itu memungut itu. Nah, ceritanya begitu tuh. Akhirnya terus Musa diambil anak pungut, akhirnya malah besar, akhirnya musuhi dia itu. Maksudnya begitu itu, akhirnya begitu itu. Jadi akhirnya ya Musa memimpin kaum Bani Israel, tapi yang dimusuhi dibantai oleh Fir'aun itu. Bentuknya apa namanya, pembinasaannya itu dengan cara kalau punya anak laki-laki dibunuh. Wa yudzabihuna abna'akum, membunuhnya tidak sekedar dibunuh, itu sembelih, potong leher. Wa yastahyuna nisa'akum, dan kalau wanita-wanita itu punya anak perempuan malah dihidupin biar hidup begitu. Sebab nanti kalau laki-laki, nanti kalau besar yang mau musuhi Fir'aun, itu bayangan Fir'aun begitu. Wa fi dzalikum bala'um min rabbikum adzim. Nah, yang dalam hal demikian itu siksa yang ditimpakan pada Bani Israel, anak laki-laki disembelih itu merupakan siksa cobaan yang paling berat dari Tuhanmu. Ya, itu cobaan dari Allah itu. Kamu disiksa oleh keluarga Fir'aun seperti itu, cobaan itu. Tapi kalau kamu nanti bisa menyelamatkan diri, bisa sabar, ya kamu akan selamat. Wa ita'adzara rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Allah memberitahukan atau mengumumkan, ketika Tuhanmu mengumumkan atau memberitahukan, la in syakartum la azidannakum, maka barang siapa yang kamu itu, dari kamu itu ada yang bersyukur atas nikmat rahmat yang aku berikan kepadamu, kamu kok bersyukur, maka kami akan menambahnya. Loh, ini bagi orang-orang yang suka berdharma, entah infak, sedekah, zakat, itu Allah menjanjikan akan menambah. Tapi sebaliknya kalau orang yang bakil, itu tidak akan tambah itu. Tapi wala in kafartum, jika kamu itu kafir terhadap nikmat yang aku berikan padamu, merasa kamu tidak saya beri, masa itu usahamu sendiri. Nah, ingat itu. Inna adzabi lasyadid, kalau kamu ingkar pada nikmatku yang telah aku berikan padamu, sungguh siksaku itu maha keras. Ya, masuk neraka itu. Wa qala Musa, berkata Musa, in takfuru antum wa man fil ardi jami'a. Musa berkata pada kaumnya,
In takfuru, jika kamu kafir, kamu dan semua orang di bumi, wah, yang kafir bukan orang-orang Bani Israil, kamu dan orang-orang di seluruh bumi itu semua itu kafir gitu. Jika kafir kamu sekalian, kamu dan orang-orang seluruh bumi semuanya ini, fa inna Allaha ghaniyyun hamid, sebenarnya bagi Allah itu tetap kaya-kaya saja, tidak kurang harta bendanya, tidak kurang kekayaannya, tidak kurang perbendaraannya, dan Allah tetap terpuji. Nah, gitu. Itu Allah mengancam mereka seperti itu. Jadi bahwa orang kafir tidak nyembah aku, biasa saja, saya tidak akan kurang harta bendaku, dan juga tidak akan orang tidak muji kami, ya gitu. Itu Allah begitu itu. Fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumun Nuh wa 'ad wa Samud. Alam ya'tikum, apa belum datang kepadamu, ini kepada kaumnya Nuh itu, naba'u, berita atau cerita orang-orang sebelummu, yaitu kaumnya Nuh, kaumnya 'Ad dan kaumnya Samud. Ketiga kaum nabi ini itu semuanya dibinasakan oleh Allah. Nah, apa kamu belum tahu itu kaumnya Nuh, kaumnya Musa itu? Apa belum kamu tahu itu bahwa kaum tiga kelompok itu, yaitu kaumnya Nuh, kaumnya 'Ad dan Samud, kami binasakan semuanya? Apa belum tahu itu? Waladzina min ba'dihim, dan juga orang-orang sudah tiga kaum itu sesudahnya Nabi Nuh, kaum 'Ad dan Samud itu, belakangnya ya ada orang yang menentang Allah, ya kami binasakan. La ya'lamuhum illallah, kamu nggak tahu itu, waktu peristiwanya lama, sudah lama kau belum tahu. Ilallah, tapi kalau Allah mengetahui. Ja'athum rusuluhum bil bayinat, kemudian datang pada mereka itu rasul-rasul mereka dengan bawa penjelasan yang jelas dari Allah. Nah, kalau ada rasul mendatangkan ayat-ayat kepada mereka lalu didakwahkan oleh rasul, apa yang terjadi? Paradu aydiyahum fil afwahihim, lalu mereka itu orang-orang kafir itu menutupkan tangannya di depan mulutnya. Nah, perlunya apa? Biar tidak usah ngomong tentang ajaran Musa itu. Nah, begitu loh. Pada ajaran rasul-rasul itu ditutup mulutnya itu. Ya seolah-olah tidak mau menerima lah, tidak mau menerima ajaran mereka itu. Begitu bentuknya, yaitu menutupkan dua tangannya di mulutnya itu. Wa qalu inna kafarna bima ursiltum bihi wa inna syakin mimma tad'unana ilaihi murib. Di samping mereka itu menutupkan kedua tangannya di mulutnya untuk sebagai penolakan terhadap ajaran Rasul itu, mereka berkata, inna kafarna, aku semua ini adalah mengingkari apa yang kamu utuskan kepadaku. Hanya kamu diutus Allah untuk menyampaikan perintah-perintah padaku. Aku tolak semua itu, aku kafir terhadap itu semua, tidak percaya. Ba'ina lafi sakin mimma tat'unana, aku tetap dalam keraguan yang keras, keraguan yang benar-benar terhadap apa yang kamu ajakkan kepadaku. Ilai murid, dan itu merupakan ya kegelisahan kami. Kami selalu gelisah itu setelah kamu ajak bahwa kami tidak boleh menyembah sembahan-sembahan bapak-bapakku dulu yang berupa Musa, Lazar, dan tadi itu patung-patung tadi itu. Aku jadi gelisah sekarang ini. Apa maksud kamu Musa mengajak seperti itu? Qala rusuluhum, kalau dikatakan qala rusuluhum itu belum tentu Musa. Itu ya semua rasul-rasul yang ditentang oleh kaumnya gitu. Jadi hampir semua rasul itu mengalami peristiwa yang sama. Diutus Allah menyampaikan risalahnya, tapi selalu ditentang oleh musuhnya. Mau dikatakan apabila datang rusuluhum, rasul-rasul mereka itu ya milik tadi, rasul-rasul kepada kaum yang bermacam-macam coraknya tadi. Makanya dikatakan qalat rusuluhum afillah, berkatalah rasulnya itu menjawab orang-orang kafir itu, apa kamu ada keraguan tentang Allah? Apa Allah itu ada yang kamu ragukan? Allah itu kan jelas, Allah itu yang menciptakan langit dan bumi, Allah itu yang harus disembah, Allah yang menjadi rezeki kamu, Allah yang akan balas kamu, dan seterusnya. Fatiris samawati wal ard, dan Allah itulah yang menciptakan bumi dan langit yang kamu tinggal di sini ini. Itu yang menciptakan Allah. Kok kamu ragu-ragu pada Allah gimana?
apa berhalamu, patungmu yang kamu anggap sebagai Tuhan itu bisa membuat bumi ini, langit ini? Jawab itu. Bisa enggak itu? Coba suruh itu patungmu suruh membuat bumi itu. Enggak bisa kan? Nah, kok kamu ragu-ragu tentang Allah gimana gitu. Ya hukum pada rasul-rasul itu kalau diberi apa ajaran dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya itu hanya mengajak kamu itu supaya apa? Ya tunduk patuh kepada Allah, liyaghfir lakum, sehingga Allah itu nanti mengampuni kamu begitu loh. Min dunubikum, dari semua dosa-dosamu itu. Wa yu'akhirukum ila ajalin musamma, dan kamu akan diakhirkan sampai batas waktu tertentu. Artinya tidak dihabisin, dibinasain sekarang. Ya kamu diberi kesempatan hidup lagi, ya sesuai dengan kemauanmu sampai batas tertentu lah kamu diberi tangguh. Syukur-syukur pada waktu kamu diberi tangguh itu kamu tetap iman, tetap Islam, kembali kepada ajaran Allah, begitu loh. Qalu in antum ila basarum mithluna. Nah, orang-orang kafir itu menjawab, itu berkata kepada para rasul, tidak lain, in antum, tidak lain kamu itu adalah illa basyarum mithluna. Itu kamu itu hanya manusia seperti saya ini. Kamu itu ya manusia, aku manusia. Kamu makan, aku makan. Kamu minum, aku minum. Kamu tidur, aku tidur. Sama saja kamu dengan saya itu. Pak, kamu ngaku-ngaku rasul, mengajak kami mengikuti ajaranmu, meninggalkan ajarannya nenek moyangku. Itu gimana itu? Turiduna antasuduna ammakana ya'budu abauna. Nah, kamu kan hanya beringinan apa? Kalau kamu ingin menghalang-halangi saya ini, kami ini akan beribadah menyembah Tuhan-Tuhan yang telah disembah bapakku kan? Ya termasuk Musa itu, kamu kan hanya ngajak begitu toh? Saya dihalang-halangi supaya aku tidak menyembah Tuhanku sesuai dengan ajaran bapak-bapakku kan, menyembah Tuhan-Tuhan berhalaku, patung-patungku itu toh. Kalau memang kamu begitu ceritanya, meminta begitu, faktuna bisultanin mubin, datanglah kepada kami, berikanlah kepada kami itu tanda bukti yang nyata darimu. Qalat lahu rusuluhum, maka utusan-utusan Allah itu menjawab. Jadi tidak dipertegas Rasul siapa, tidak, tapi pada dasarnya semua Rasul itu diperlakukan seperti itu. Nah, Allah mewakili Rasul-Rasul itu dikatakan Rasul-Rasul saja. Maka berkatalah pada mereka Rasul-Rasul mereka itu, Innanu ila basarun, sesungguhnya memang aku itu hanya seorang biasa seperti kamu. Ya, kami ini tidak lain seperti kamu itu manusia biasa. Seperti mitrukum seperti kamu. Walakin, nah ini akan tetapi Allah yamunu ala mayasya, Allah itu telah memberikan karunia, memberikan kenikmatan kepada orang yang kendaki. Lah aku ini termasuk orang yang kendaki. Ini Rasul ngomong begitu. Aku ini salah seorang yang dikendaki, diberi karunia, diangkat jadi Rasul, diberi kitab suci untuk menyampaikan. Nah, saya ini orang yang diberi kenikmatan karunia, orang yang dikendaki Allah, min ibadi, dari hambanya. Wa ma kana lana anna atiakum bisultanin illa bi'inlah. Dan tidaklah patut aku itu mendatangkan kepadamu dengan keterangan-keterangan yang nyata kecuali dengan izinnya Allah. Jadi kamu jangan menuntut saya itu disuruh mendatangkan tanda bukti padamu. Saya tidak akan itu menyampaikan tanda bukti itu, terang-terangan kepadamu kecuali dengan izinnya Allah. Kalau saya sudah diperintah jadi Rasul, dikasih kitab suci, lah kitab sucinya itu sudah diizinkan Allah, aku sampaikan padamu kan begitu. Walallahi falyatawakkalul mu'minun, dan terhadap Allah atau berserah diri orang-orang yang beriman. Wa ma lana alla natakalla ala Allah faqad hadana subulana wala nasbiruna ala ma'adaitumuna wa ala Allahi fayatawakkilul mutawakkilun. Dan tidak ya, wa ma lana, mengapa kok saya tidak mau bertawakal kepada Allah? Itu Rasul mengatakan,
Mengapa kami kok tidak mau bertawakal kepada Allah? Padahal Allah waqad hadana, Allah telah memberi petunjuk saya kepada kami dan beri jalannya. Jadi kita diberi petunjuk untuk ikut jalannya. Kok saya tidak mau bertawakal pada Allah, bagaimana itu? Walanas birona alama alaitumuna, dan kami telah sabar itu. Saya telah sabar atas gangguan kamu terhadap kami. Ya, kami kan sabar terhadap gangguanmu terhadap kami sabar. Nah, karena begitu lalu Allah memberikan kepada kami petunjuknya ke jalannya, gitu loh. Walallahi falyatawakkalul mutawakkilun, dan kepada Allah lah bertawakal orang-orang yang bertawakal. Wa qala alladziina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina. Lalu berkatalah orang-orang yang kafir itu kepada rasulnya itu, lanukhrijannaka, sungguh aku akan mengusir kamu dari negeri kita ini, min ardina, dari negeri kita ini, atau kamu harus kembali kepada agamaku, yaitu agama yang menyembah patung-patung berhala yang kami miliki, yang sudah disembah oleh nenek moyang kami itu. Kamu tinggalkan itu Allahmu itu, kamu tinggalkan kitab sucimu itu, mari kamu harus kembali ke agamamu. Kalau kamu minta tidak diusir, ya begitu. Fa'auha ilaihim rabbuhum, maka Allah memberikan wahyu kepada utusan-utusan mereka itu. Maka Tuhan mereka itu, ya Allah itu, memahyukan pada rasul-rasul. Jadi Allah menceritakan, memberikan wahyu pada rasul-rasul yang ditentang oleh kaumnya itu. Apa isinya? Lanuhlikan dzalimin, sungguh kami akan membinasakan orang-orang yang zalim itu. Nah, sekian.